Klub termahal Super League, Persib Bandung paling mewah jauh tinggalkan rival. Persib Bandung menjadi tim yang paling gila dan membuat kejutan besar bagi sepak bola nasional. Hal ini terutama setelah Pangeran Biru mampu mendatangkan pemain naturalisasi sekaligus pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Eliono Reinders. Kejutan ini pun jauh melampaui pencapaian Persija Jakarta yang mampu mendatangkan Jody Amat dan Dewa United yang menghadirkan Rafael Strike. Hadirnya para pemain bintang jelas mempengaruhi nilai pasar klub. Berikut daftar klub termahal Super League 2025-2026. Pertama, Persib Bandung menempati posisi teratas klub paling mahal musim ini. Juara bertahan Super League itu market value-nya mencapai 128,36 miliar. Tak hanya klub termewah, Persib Bandung juga memiliki pemain dengan harga pasar termahal, yakni Tom Haye. Harga pasar bintang timnas Indonesia itu mencapai 17,38 miliar. Di bawah Tom Haye ada winger anyar Persib Bandung, Eliono Reinders. Pemain timnas Indonesia yang diboyong Persib Bandung pada Minggu 31 Agustus lalu itu, harga pasarnya mencapai 10,43 miliar. Bek tengah baru Persib Bandung, Federico Barba, juga menyumbang pundi-pundi melejitnya market value Persib Bandung. Pemain asal Italia yang diresmikan Persib Bandung pada Sabtu 27 Agustus lalu itu, harga pasarnya mencapai 8,69 miliar. Di posisi 2 klub termahal ada Persija Jakarta, yang market value-nya mencapai 106,90 miliar. Pemain termahal Persija saat ini adalah bek tengah naturalisasi Jody Amat. Sosok yang didatangkan Persija Jakarta pada 5 Juli 2025 itu, saat ini harga pasarnya mencapai 11,30 miliar. Sementara itu, di urutan kedua ada sang kapten Rizky Ridho yang market value-nya mencapai 9,56 miliar. Dua pemain anyar Persija Jakarta lainnya juga turut menyumbang daftar pemain termahal, yakni Maxwell Souza dan Bruno Tabarao. Dari total 16,90 miliar, ada 4 pemain Persija yang belum tercatat harga pasarnya. Sudah jarang tampil bersama Persib, Umum Muhtar cari penerusnya di Persib. Sosok Umum Muhtar sangat melekat dengan Persib Bandung. Perannya dalam memajukan Maung Bandung begitu besar. Bahkan saat lepas dari APBD, ia menjadi yang terdepan menyelamatkan tim. Namun belakangan ini Umum Muhtar mulai jarang terlihat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan bobotoh kemana Umum Muhtar. Saat ditemui di kediamannya Tanjung Sumedang kemarin, Umum Muhtar tidak menampik tengah berada dalam fase mempertimbangkan masa depannya di klub kebanggaan Jawa Barat itu. Ia mengaku kondisi fisik dan semangatnya tak lagi seperti dulu. Saya banyak istirahat, selain itu juga banyak kesibukan. Kondisi saya juga sudah tidak seperti dulu, semangat pun menurun. Lebih lanjut, Umum Muhtar menyampaikan, dorongan dari keluarga untuk pensiun sudah cukup kuat. Namun rasa cintanya kepada Persib Bandung dan kekhawatiran akan nasib tim jika ditinggalkan membuatnya masih terus berpikir ulang. Meski belum mengambil keputusan final, manajer Persib berusia 76 tahun ini menyatakan harapannya agar ada sosok yang mampu melanjutkan perjuangannya di Persib. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi kepemimpinan yang penuh kepedulian terhadap para pemain. Bagi Umum, menjadi pemimpin di Persib bukan sekedar jabatan. Namun ada beban besar dan tanggung jawab untuk selalu berpikir juara, tak boleh pesimistis. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan penting menjelang musim baru nanti. Apakah Umum Muhtar akan benar-benar menutup lembaran panjangnya bersama Persib? Atau justru kembali dengan semangat baru demi mendampingi Maung Bandung menuju tangga juara? Waktu yang akan menjawab. Persib Bandung dilirik miliarder Amerika melalui streaming DAZN. Efeknya bisa bikin sejarah baru. Klub kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung tengah menjadi sorotan dunia setelah penampilan apik mereka di ajang Liga Champions Asia itu meski hasil pertandingan berakhir tanpa pemenang. Bahkan sebuah kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Seorang miliarder dikabarkan tertarik untuk berinvestasi di Persib. Kabar ini sontak membuat para pendukung Maung Bandung bobotoh bangga sekaligus penasaran. Bagaimana bisa klub asal Bandung menarik perhatian pengusaha kelas dunia? Semuanya berawal dari laga seru antara Persib Bandung melawan Leicester Sailors. Pertandingan ini disiarkan secara langsung oleh DAZN, platform streaming olahraga kelas dunia yang memegang hak siar liga-liga top Eropa hingga Piala Dunia antar klub FIFA. Penampilan Persib yang agresif, rapi, dan penuh determinasi langsung menarik perhatian para pengamat dan komentator internasional. Bahkan pelatih Persib Bojan Hodak menyebut laga itu sebagai penampilan terbaik timnya selama 3 musim terakhir. Tampil di panggung internasional seperti DAZN bukan hal sepele. Ini adalah paparan global yang sangat mahal dan berharga.
klub yang disorot oleh media dunia otomatis membuka pintu bagi sponsor internasional, penjualan merchandise, dan bahkan investasi asing. Nama Persib Bandung mulai diperbincangkan di luar negeri. Tak hanya oleh pengamat, tapi juga oleh pasar potensial yang sebelumnya mungkin belum mengenal klub ini. Dan dari situlah kabar tentang minat seorang miliarder Amerika terhadap Persib mulai mencuat. Sumber internal menyebut bahwa miliarder tersebut tidak hanya terkesima oleh permainan Persib, tapi juga melihat peluang bisnis jangka panjang. Dengan fanbase fanatik seperti Bobotoh, branding yang kuat, dan potensi pasar Asia Tenggara yang besar, Persib dianggap sebagai aset sepak bola yang belum tergarap maksimal. Apalagi Persib punya stadion megah, basis pendukung yang masif, dan daya tarik budaya dari kota Bandung yang juga menuai pujian dari komentator internasional. Ini menjadi modal besar untuk menjadikan Persib sebagai klub ikonik ASEAN. Tapi ada syarat besar yang harus dipenuhi. Liga Indonesia harus berbenah, mulai dari jadwal yang teratur, kualitas wasit, hingga infrastruktur stadion. Negara seperti Jepang bisa menarik investasi besar dari DAZN karena punya sistem liga yang profesional dan konsisten membangun kualitas. Hal serupa bisa terjadi di Indonesia jika seluruh elemen sepak bola nasional bersatu untuk memperbaiki tata kelola. Kehadiran sosok seperti Takeyuki Oya, mantan petinggi J-League, yang direkrut oleh PT Liga Indonesia Baru sebagai generasi manajer kompetisi dan operasional. Dengan pengalaman membawa investasi besar di Jepang, bukan tidak mungkin ia menjadi jembatan bagi investor asing masuk ke klub-klub Indonesia termasuk Persib. Pembangunan training center Persib mandek, Pemkot sebut masih kaji status lahan. Rencana pembangunan area pusat latihan atau training center Persib Bandung di lahan seluas 32 hektar yang berada di wilayah kota Bandung belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Sebab lahan tersebut sebelumnya berada dalam pengelolaan pemerintah kota Bandung. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Sigit Iskandar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini proses pembahasan kerjasama dan pemanfaatan lahan tersebut masih berlangsung. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah status kepemilikan tanah, di mana sebagian besar area yang berada di bawah utara masih merupakan tanah milik masyarakat dan belum resmi menjadi aset pemerintah. Sementara itu, Sigit memastikan bahwa area yang direncanakan untuk lapangan latihan pendamping sudah tidak menghadapi masalah terkait legalitas atau kepemilikan. Bagian inilah yang saat ini dinilai paling siap untuk segera digunakan atau dikembangkan. Namun secara keseluruhan, proyek belum bisa dijalankan karena keterbatasan kepastian hukum terhadap lahan lainnya. Meski proyek ini dinilai penting bagi pengembangan infrastruktur olahraga di kota Bandung, khususnya untuk mendukung klub sepak bola kebanggaan warga Persib Bandung. Sigit menyebut belum ada instruksi langsung dari Wali Kota Bandung terkait percepatan atau langkah strategis berikutnya. Dispora Kota Bandung masih menunggu arah kebijakan lebih lanjut dari pimpinan daerah, sembari melakukan proses inventarisasi dan koordinasi internal, terutama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola aset. Terkait berapa besar persentase lahan yang masih bermasalah atau belum dikuasai Pemkot, Sigit mengatakan pihaknya belum melakukan perhitungan rinci. Proses pendataan dan verifikasi legalitas lahan masih harus dilakukan untuk memastikan batas-batas wilayah yang sah, serta kepemilikan saat ini. Sebagai salah satu klub besar dengan basis supporter yang kuat, Persib Bandung membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk lapangan latihan dan fasilitas penunjang lainnya. Ketersediaan lahan latihan yang layak dan representatif menjadi kebutuhan mendesak agar klub dapat terus berkembang dan berprestasi secara optimal, baik di level nasional maupun internasional. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu kapan lahan seluas 32 hektar itu dapat sepenuhnya dimanfaatkan. Pemerintah Kota Bandung pun diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan ini agar proses pengembangan fasilitas olahraga khususnya untuk Persib tidak terhambat lebih lama.